Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan BK sahabat siswa SMA IT Nur Hidayah gitu ya. Bagaimana kabar kalian setelah PTS gitu ya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Dan tentunya senantiasa bahagia. Baiklah, untuk kesempatan kali ini BK sahabat siswa akan menyampaikan terkait dengan materi lanjutan kemarin gitu ya. Kita akan bahas topik terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan perguruan tinggi swasta. Baiklah, untuk jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ada dua jalur, yaitu SEPAN PTKIN atau seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, yang itu menggunakan prestasi akademik atau sering disebut jalur prestasi dengan menggunakan nilai rapot gitu ya, dan nilai prestasi non akademik yang lain. Dan untuk jalur kedua ada namanya UM atau ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri gitu ya, yang itu akan dibuka biasanya setelah pengumuman jalur SEPAN gitu ya. Jadi untuk ujian masuk gitu ya, PTKIN ini ada beberapa materi gitu ya, materi ujian gitu ya. Kalau yang materi ujian IPA gitu ya, ada tes potensi akademik, kedua bahasa, ketiga keislaman, dan keempat kemampuan IPA itu sendiri. Begitu juga kalau kalian yang mengambil materi ujian IPS gitu ya, maka ada tes potensi akademik juga, bahasa, dan keislaman gitu ya. Dan keempat kemampuan IPS itu sendiri. Begitu juga ketika kalian mengambil materi ujian campuran gitu ya, ada tes potensi akademik, bahasa, keislaman, dan tes kemampuan IPA dan kemampuan IPS gitu ya. Dan itu kembali pada kalian akan mengambil mata ujian apa gitu ya. Dan yang kedua adalah jalur masuk perguruan tinggi swasta. Yang pertama ada tanpa tes atau jalur prestasi gitu ya, dengan rapot gitu ya. Ini menggunakan rapot juga gitu ya. Yang kedua adalah ujian tulis gitu ya. Ujian tulis ini materi tes gitu ya, biasanya disesuaikan dengan prodi yang kalian ambil gitu ya, dan biasanya ada beberapa subjek wajib gitu ya, seperti tes potensi akademik gitu ya. Ternyata dimanapun tes potensi akademik ada ya gitu ya, baik di PTKIN, PTN maupun PTS gitu ya. Dan matematika dan bahasa begitu. Serta biasanya juga ada prodi-prodi tertentu yang menggunakan tes keterampilan gitu ya. Tes keterampilan contohnya DKV gitu ya, DKV atau desain produk gitu ya. Biasanya ada tes menggambar gitu ya. Atau begitu juga prodi kepelatihan olahraga atau olahraga, biasanya juga ada tes keterampilan atau praktek gitu ya. Dan yang ketiga adalah jalur wawancara. Ada beberapa universitas gitu ya yang mengadakan jalur masuknya dengan wawancara. Ini yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Kalian perhatikan terkait dengan wawancara ini gitu ya, baik adab, gestur, ataupun konten atau isi wawancara tersebut gitu ya. Kalian harus mengetahui gitu ya diri kalian gitu, dan apa-apa yang kalian akan sampaikan saat wawancara. Dan ini ada beberapa tips sukses seleksi PTS ya. Yang pertama adalah biasanya pendaftaran perguruan tinggi swasta itu dibuka lebih awal gitu ya, dan itu dibuka bergelombang gitu ya, ada gelombang 1, 2, 3 dan mungkin sampai kuota terpenuhi gitu ya. Dan ketika kalian gitu ya, ketika kalian sudah punya pilihan atau mantap untuk lanjut di universitas tertentu gitu ataupun sekolah swasta tertentu, akan lebih baiknya mending daftar di awal gitu ya. Biasanya akan ada potongan biaya kuliah gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah jalani tes baik-baiknya guys. Jadi jangan hanya yang penting lolos gitu ya. Why? Kenapa gitu ya?
Karena di beberapa universitas gitu ya akan memberikan gitu ya, ataupun bagi maba yang hasil tesnya bagus gitu ya akan memberikan bonus ataupun potongan biaya kuliahan gitu ya. Yang ketiga adalah masing-masing kampus mempunyai materi tes sendiri-sendiri gitu ya, karena independen gitu ya penyelenggaraan tesnya, maka kalian perlu tahu gitu ya apa-apa gitu yang akan diteskan gitu ya. Kalau tadi disebutkan di awal misalnya ada tes potensi akademik, bahasa, keislaman, dan yang lainnya. Begitu juga tentunya kampus-kampus swasta yang lain pasti punya materi-materi tes tersendiri gitu ya. Mungkin ada yang sampai ada wawancara, praktik, atau mungkin sampai bikin esai gitu ya. Terus keuntungan mendaftar di PTS gitu ya, nah jadwalnya lebih awal gitu ya, sehingga ketika mempersiapkan ujian nasional itu kadang udah fokus gitu ya, dan apa namanya untuk persiapan-persiapan yang lainnya begitu ya. Tapi gimana kalau kalian pengen juga gitu ya mengharap di PTN gitu ya, maka jangan buru-buru daftar di PTS, ataupun ketika memang jadi alternatif, silahkan ketika sudah dibicarakan dengan orang tua gitu ya. Kalau memang kalian masih mengharap di PTN, maka daftar aja setelah pengumuman PTN gitu ya. Ketika memang tidak diterima baru daftar begitu ya. Pun ketika memang mau daftar juga tidak apa-apa. Biasanya ketika kalian sudah daftar ulang di awal kok ternyata diterima di PTN, jalur SNPTN dan SBMPTN, maka uang itu akan kembali atau bisa diambil gitu ya. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan gitu ya, yang keenam adalah untuk tes wawancara gitu ya. Maka ini ada beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika wawancara gitu ya. Pertama, kita tentunya harus mengenali diri kita sendiri gitu ya. Mengenali diri kita sendiri terkait dengan wawancara, karena isi wawancara pastinya akan banyak berputar atau seputar tentang diri kita gitu ya, baik itu tujuan kita kuliah, kita ketika kuliah mau ngapain, kita target berapa tahun gitu ya, terus apa yang menarik kita terkait dengan prodi ataupun kampus itu misalnya gitu ya, sehingga kita harapannya kita jujur gitu ya, dan nggak boleh fake gitu ya dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi diri kita sendiri gitu, jangan melebih-lebihkan dan jangan apalagi berbohong kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah cek situs kampus yang kalian incar atau kalian inginkan gitu ya, secara berkala untuk mengetahui update informasi atau update perubahan informasi yang ada begitu ya, sehingga kita tidak ketinggalan informasi-informasi dari kampus yang akan kita tuju gitu ya. Baik, itu beberapa hal ataupun beberapa tips untuk sukses seleksi gitu ya. Cukup dari Ustazah gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang pengen didiskusikan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan disampaikan gitu ya. Ustazah akhiri, terima kasih atas partisipasinya dan atas waktunya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.